Hercules ini apa dia? Apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya? Negara dan bangsa Indonesia. Cek orang Barat mah nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah kan ngabulat tuh kumpul. Artinya ngomong aja, ya. Nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya bener nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia. Loh, kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu kalau misalnya si Hercules game over, seneng kok itu. Seneng kok itu. Jagoan, merasa hebat. Mending kalau misalnya ditembak dia kebal peluru, ya toh? Atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Ya, Anda pernah punya pengalaman ya dengan Hercules ini ya, Pak Yayat ya? Iya. Pada saat saya di tim ya, pada saat diajak pendapat waktu itu ya. Pangkatnya apa pada waktu itu? Saya masih Letnan Kolonel, karena saya waktu itu sebagai Dan Satgas Intelijen Tribuana 8 dari Kopassus. Iya, oke. Nah, terus bagaimana itu ceritanya Anda dengan Hercules? Jadi begini, saya waktu itu memang ditugaskan ya oleh satuan ya ke sana untuk melaksanakan operasi intelijen di dalam rangka untuk bagaimana supaya jajak pendapat itu berjalan baik lah gitu ya, berjalan baik. Saat itu pos saya itu di Polmerah, di Dili. Kemudian malam datang Hercules ngadep saya. Dan ya saya tahu itu siapa gitu ya. Kemudian karena dia bawa nama Pak Zeki Anwar, saya kalau senior udah pasti saya respect Pak. Iya. Saya melihat Pak Zeki itu orang yang sangat dihormati. Waktu itu jabatan Pak Zeki apa? Jabatan Pak Zeki apa? Pak Zeki waktu itu beliau mengkoordinasikan, akhirnya mengkoordinasikan atau sebagai advisor untuk operasi intelijen. Ya, beliau ini AKBRI 71 ya, dan Pak Yayat 71. Jadi senior Bapak lah ya, betul ya. Jauh. Ya. Oke, silakan. Nah, dia menghadap saya, intinya bahwa yang bersangkutan mau ke kampung halamannya. Di mana itu? Kalau saya tidak salah ya, itu di sekitar Nike atau mana gitu ya. Tetapi di tim lah. Saya mungkin saya salah karena sudah lama sekali ya. Tetapi intinya bahwa dia mau ke kampung halamannya, dia tidak berani karena memang di sana pada saat itu di mana-mana chaos ya. Sehingga ya karena dia bawa nama Pak Zeki Anwar, ya saya siapkan lah. Ya, dan aman. Pengawalan. Jadi harusnya dia tuh apapun ya, sangat harusnya terima kasih kepada jajaran TNI itu. Makanya kalau saya melihat sekarang itu, apalagi si jubirnya itu, Rasman. yang bicara tentang Pak Gatot, siapa itu namanya? Borak yang Rasman. itu loh. Rasman. Rasman. Ya, itulah ya. Itu. Waduh, saya rasanya marah sekali. Itu sama dengan menghina TNI. Termasuk si Hercules itu yang dia bilang masalah Pak Sutioso itu sudah mulutnya bau tanah. Waduh, sebenarnya saya baret merah dan Pak Gatot pun itu adalah keluarga Korps Baret Merah. Beliau itu ikut latihan loh. Kalau saya seusia Pak Gatot, saya nggak sanggup, saya ikut latihan Kopassus di titik-titik yang memang dia tidak secara keseluruhan, tetapi di titik-titik yang kritikal dia ikut latihan. Saya sangat hormat gitu, karena kebetulan
beliau itu juga di samping satu angkatan dengan saya. Pada saat beliau Kasat, saya ini Aspam Kasat. Oh. Beliau Panglima TNI, saya Kabais. Oh. Jadi saya tahu persis bagaimana jiwanya Pak Gatot Nurmantio untuk istilahnya siap apapun dia korbankan untuk bangsa dan negara. Ya. Lah ini ada orang kayak si botak itu, gendut, ngomong bahwa Gatot Nurmantio itu tidak berhasil, KKB itu juga apa yang dihasilkan, Masya Allah. Itu sama dengan menghina prajurit kita yang sudah gugur. Dan kalau misalnya coba dicek, pada saat zaman Pak Gatot Panglima TNI, ya, mana jatuh korban banyak di TNI? Beliau berhasil untuk membebaskan sandera pada saat itu ribuan, itu di Timika. Timika, ya betul. Ya. Timika, mungkin Mas Hendro adalah ya. itu dokumennya ya. Yang ada. mati adalah dan beliau melantik prajurit KPLB di tempat tersebut. Kenaikan pangkat luar biasa ya. Bukan main. Ya. Nah kalau si botak gendut ini ngomong bahwa apa yang sudah dihasilkan, lo sekarang apa yang sudah dia lakukan? Oh dia preman kok. Apa yang dia lakukan? Introspeksi diri. Apa yang sudah dia lakukan untuk negara dan bangsa? Bandingkan dengan prajurit TNI yang gugur di medan operasi. Termasuk jangan salah, Pak Gatot lah yang menginisiasi pembebasan sandera di Filipina. Jadi saya waktu itu Kabais. Dan saya mohon maaf ya, itu Pak Gatot itu diam gitu. Tetapi dia operasi untuk kepentingan bangsa dan negara sampai tuntas. Sampai sekarang tidak ada lagi perampokan atau penculikan lagi. Dia pegang itu Nur Missouri. Ya. Jadi beliau tidak perlu istilahnya gembar-gembor, tetapi dia lakukan apa yang harus dia lakukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini mohon maaf ini iblis-iblis yang berwujud manusia ini ngomong seenaknya aja. Loh, saya panas itu lihatnya itu. Bagaimana dia menghina mantan Panglima TNI. Kemudian juga Pak Sutioso Baret Merah. Itu si Hercules itu diselamatkan. Harusnya dia sadar bahwa dia bukan saja bau tanah, dia itu hampir dikubur gitu. Dan dia istilahnya diselamatkan kemudian dirawat di RSPAD. Ya. Di RSPAD. Ya. Tetapi apa yang dia lakukan sekarang? Merasa sudah hebat, paling hebat. Lah apa sih? Apa memang dia kepalanya kalau ditembak enggak mati dia? Ya punten ya. Karena dia ngomong kasar, jadi saya juga harus ngomong kasar gitu. Ya. Saya rasanya mendidih. Sebenarnya bukan hanya Pak Gatot yang marah melihat istilahnya sesepuh TNI, mulai dari Pak Tri kemudian dan Wito, mantan kepala staf angkatan ada semua di situ. Itu dihina seperti itu, siapa yang tidak marah? Walaupun dia tidak misalnya menghina Pak Gatot, dia tidak menghina saya, tapi dada saya ini bergolak gitu. Itu beliau itu mantan pejabat di jajaran TNI, baik darat, laut maupun udara. Ya. Artinya beliau itu orang-orang pilihan dan memang punya kapabilitas dan sumbangsih kepada negara ini bukan main gitu. Loh kok dia ngomong seenaknya? Ya. Jadi sebenarnya semua prajurit marah Mas Ersu, marah. Cuma kita menahan diri gitu loh. Ya. Sudahlah. Jadi bukan hanya Pak Gatot. Jadi kalau si botak gendut itu kenapa kok Gatot yang marah? Kita kan tidak menyinggung Gatot. Loh, bukan masalahnya itu. Kita ini punya jiwa korsa. Ya. Mas Hersu, ya, kalau di medan pertempuran ini ada anggota kita yang mati, tidak akan mungkin kita biarkan, kita tinggalkan. Itu mesti walaupun kita harus berkorban berikutnya karena menolong atau misalnya membawa mayat rekan kita. Itu kita rela gitu, kita siap untuk itu. Itulah namanya jiwa korsa. Jadi beda dengan punten ya orang sipil gitu ya. Ya. Kalau orang sipil ya gue masing-masing dong. Gue dulu kan. Di tentara tidak bisa begitu. Itulah yang namanya jiwa korsa. Begitu seniornya atau sesepuh TNI itu dihina seperti itu, ya menurut saya itu udah penghinaan ya. Dibilang apa mulutnya sudah bau tanah. Ya. Sekarang apa yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut botak itu kepada negara dan bangsa?
Yang ada adalah dia sampah masyarakat. Yang ada adalah dia membela orang yang bayar untuk mencari duit dengan melakukan penekanan kepada rakyat. Kita tahulah, kita fakta, kita bicara. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Sutioso bicara, harus dievaluasi kembali, dilihat kembali masalah ormas, menurut saya benar. Karena itu adalah sebenarnya premanisme. Punten ya, kalau yang ormas yang baik, ini tidak gebiah-uyah ya. Saya berbicara apa yang disampaikan oleh si Gendut itulah ya, si Hercules lah ya. Dan semua orang tahu lah kalau si Hercules itu memang preman gitu. Dan dia bisa hebat seperti itu menurut dia ya. Kalau saya nggak hebat gitu. Kan tadi udah sampaikan. Dia balik ke kampungnya aja dia takut. Balik ke kampungnya dia takut pada saat diajak pendapat. Ya, saya ketemu dia. Dia minta bantuan saya untuk Pak, tolong saya mengawal saya apa dengan membawa nama Pak Zeki Anwar. Jadi Mas Hersu, sebenarnya Gada ini pengen meledak gitu dengan omongan-omongan dia itu. Nggak tahu diri. Ya. Saya walaupun misalnya berseberangan dengan siapa gitu, dengan senior saya, nggak akan mungkin saya mau bicara kemudian menghinakan senior saya. Oh, nggak akan mungkin. Ya, walaupun misalnya saya tidak sepakat, tidak sependapat gitu. Enggak, karena saya tetap satu di kita ini secara budaya yang muda harus menghormati yang lebih tua. Yang lebih tua juga harus menyayangi yang muda. Harus kan itu etika. Saya nggak ngerti, mungkin karena si Hercules tapi badannya punten ya, tidak seperti Hercules gitu kan. Mungkin dia nggak ngerti, nggak paham gitu apa sih etika budaya di Indonesia, karena dia kan awalnya dari tim-tim. Dan dia juga bukan karena cinta ke Indonesia, dia lari dari sana, takut dia dari tim-tim itu. Ya, beda dengan si Eriko, sama-sama dengan saya pada saat diajak pendapat. Eriko Guterres ya. Memang badannya itu merah putih waktu itu. Pak, saya siap apapun mati siap, tetapi saya tetap pro integrasi. Ya, itu benar-benar di merah dadanya merah putih sampai dia ikut ngungsi ke Kupang sana. Ini pengalaman saya pada saat diajak pendapat ya. Ya, oke. Jadi saya balik ke Timur Timur. Iya. Oke, kalau kan Pak Yayat warga Jawa Barat. Sekarang juga lagi ramai di Jawa Barat. Bagaimana sebagai warga Jawa Barat? Nah itu, jadi saya justru sebenarnya orang-orang Jawa Barat ini ya bangun itu. Deddy Mulyadi itu bukan main kalau menurut saya apa yang dia lakukan. Dia tahu persis bagaimana penderitaan rakyat kecil, bagaimana susahnya rakyat itu. Makanya dia terus belusukan itu betul-betul untuk mencari solusi bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu dia orang Jawa Barat. Terus sekarang si punten ya, si Hercules ini apa dia? Harusnya balik, kalau perlu dia balik sana ke timur sana. Apa yang sudah dia berikan kepada negara dan bangsa ini, ya, negara dan bangsa Indonesia? Cek orang Warta, nggak ada. Kata orang Jawa Barat mah, kan ngabulatuk kumpul. Artinya ngomong aja, ya, nggak ada apa-apanya sebenarnya dia itu. Ya, sekarang merasa hebat aja dengan punya organisasi. Padahal organisasinya benar nggak ormas itu? Harusnya kan ormas itu kan justru membela kepentingan rakyat, bukan menakut-nakuti rakyat, bukan menindas rakyat, mengintimidasi rakyat demi untuk mendapatkan uang dari yang bayar dia, gitu loh. Jadi kok sekarang dia sesepuh TNI, dia sesepuh Kopassus Pak Sutioso, enak aja dia ngomong. Udah, saya kalau misalnya pakai hukum rimba, pengennya jedor aja tuh kepalanya itu, mulutnya tuh dirobek-robek tuh, ya. Hanya kita karena ini negara hukum, ya. Tetapi bukan karena mentang-mentang HAM apa segala macam dia manfaatkan, kemudian dia sak maunya. Jadi kalau saya sih itu iblis berwujud manusia. Punten, dia katanya sudah masuk agama Islam ya. Tetapi sekarang coba cek introspeksi diri, apa sih yang dia lakukan? Apakah sesuai dengan syariah Islam? Saya bisa menganalisa, ya. Dari omongan seperti itu saja kita sudah mendapat gambaran bagaimana kelakuan dia. Apakah mentang-mentang, saya justru curiga sekarang, ya kan? Karena datang ke Solo, ya toh, ke tempatnya Dik Jokowi, ya kan?
Loh, kok sekarang seolah-olah dia yang paling hebat? Ya. Seolah-olah dia pembela negara. Apanya yang dia lakukan? Nggak ada. Ya. Saya yakin kalau masyarakat itu, kalau misalnya si Hercules game over, wah seneng kok itu. Ya. Itu aja tanda bagaimana kelakuannya, bagaimana apa istilahnya attitude dia berkomunikasi dengan masyarakat, merasa sok jagoan, merasa hebat. Mending kalau bisa ditembak dia kebal peluru, ya toh, atau dibacok dia tidak mempan. Tidak mempan. Terus dia matanya aja udah nggak ada, tangannya juga kena kok. Ya harusnya sadar diri gitu loh. Dia bilang ke Pak Sutioso mau mati aja, ya lu juga nanti mati. Lu hampir dikubur. Harusnya itu diingatkan oleh Yang Maha Kuasa supaya lu sadar gitu loh, ya. Gue datang lagi si gendut botak itu ngebela si Hercules. Ya. Jadi ya saya punten ini kepada masyarakat, ya saya mau ngomong ini karena udah keterlaluan, nggak ada etika gitu loh, ya. Pak Sutioso itu ya pada saat operasi pertama perintah negara untuk ke tim-tim ya, karena untuk apa istilahnya, karena kan ada pro-integrasi itu yang menghendaki berintegrasinya dia dengan Indonesia. Itu Pak Sutioso itu penugasan dengan one way ticket menyusup dia ke sana. Ada dulu di Kopassus terkenal operasi di tim-tim itu, penyusupan itu yang operasinya sandinya adalah Umi Tuti. Yang tidak berpakaian dinas, one way ticket. Dia lakukan itu apa? Untuk bangsa dan negara demi melaksanakan perintah negara. Ya. Nah sekarang apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan si Hercules maupun si gendut itu untuk negara dan bangsa? Ada nggak benar untuk kepentingan bangsa dan negara? Loh, kita TNI ini dengan sumpah Sabta Marga, sumpah prajurit juga, itu kita sudah siap untuk mati untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, kita sudah bukan anak orang tua lagi, tetapi kita anak negara yang harus siap mati untuk bangsa dan negara. Itu adalah sumpah kita, janji kita gitu. Sehingga kalau seandainya ada tentara atau mantan tentara yang tidak mau pada saatnya dipanggil oleh Ibu Pertiwi, manakala Ibu Pertiwi sedang sakit, ya punten aja 10 tahun kemarin itu kan Ibu Pertiwi ini sakit dibuat kan? Ya sakit dibuat gitu ya. Tapi saya punya keyakinan dengan Pak Prabowo menjadi presiden, dialah nanti yang akan menyelamatkan. Oleh karena itu saya punten ya, saya makanya tidak banyak ngomong karena saya punya keyakinan. Saya 22 tahun dengan Pak Prabowo di Kopassus. Saya punya keyakinan ya, pasti dia lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Masalah hal-hal yang lain, ya dinamika di lapangan. Misalnya kan sekarang orang ngomong, orang adili Jokowi, kok dia hidup Jokowi. Kalau saya melihatnya, bukan berarti Pak Prabowo menentang masyarakat rakyat, bukan. Kalau saya melihatnya ada apa di balik itu. Beliau itu tidak menghendaki di antara kita berantem sendiri. Negara kita dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah semuanya, pernyataan Jenderal Yayat Sudrajat soal Hercules sangat jelas menggambarkan siapa sebenarnya sosok yang selama ini dielu-elukan sebagai tokoh masyarakat. Yaitu, Hercules dia itu bukan siapa-siapa, hanya preman yang dulunya diselamatkan oleh seorang jenderal TNI. Dan sekarang malah berani bersikap seenaknya. Jangan coba-coba ganggu Gubernur Jawa Barat. Ini tanah Pasundan, bukan tempat untuk preman sok berkuasa. Nama besar Kang Deddy Mulyadi sebagai tokoh yang dihormati rakyat Jawa Barat harus dijaga. Kami tidak akan diam jika ada pihak-pihak luar yang mencoba mengganggu ketenangan daerah ini. Hercules seharusnya tahu diri. Kalau bukan karena para jenderal seperti Pak Yayat Sudrajat, mungkin namamu sudah lama tenggelam. Hormati TNI, hormati para purnawirawan yang sudah berjasa, dan jangan cari muka dengan memainkan narasi seolah dirimu pahlawan. Rakyat Jawa Barat bukan rakyat yang mudah diintimidasi. Jadi, sebelum melangkah lebih jauh, ingat, jangan bangunkan macan tidur. Kami siap bersuara dan habisi semuanya jika kehormatan pemimpin dan putra daerah kami diganggu. Nah, semuanya. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita semua pelajaran baru dan ilmu bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Rakyat Murka, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sekian video kali ini, salam Rakyat Murka.